Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kuliah yang lalu kita sudah membahas mengenai proses penelitian, yaitu kita tahu bahwa dalam proses penelitian itu hal pertama yang harus dikerjakan adalah membuat rumusan masalah. Pada hari ini kita memperdalam tentang apa itu yang dimaksud dengan masalah. Jadi pada intinya secara sederhana, masalah adalah sesuatu yang menyimpang atau penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan fakta. Jadi ada sesuatu yang seharusnya terjadi menurut peneliti itu bagaimana, tetapi pada kenyataannya faktanya demikian. Jadi ada selisih ataupun ada penyimpangan. Nah, setiap penelitian itu harus berangkat dari suatu masalah. Oleh karena apa? Di dalam penelitian itu pada akhirnya adalah tujuannya untuk memecahkan masalah. Jadi oleh karenanya hal terpenting di dalam suatu penelitian adalah bagaimana membuat atau merumuskan suatu masalah. Jadi pada setiap penelitian, peneliti harus tahu betul apa masalahnya. Bahkan ada pendapat jika peneliti sudah tahu betul masalahnya, maka 50% dari penelitian itu sudah selesai. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses merumuskan masalah dalam suatu penelitian. Jadi kita akan pelajari ini bagaimana merumuskan suatu masalah dalam penelitian. Nah, pada saat kita membahas proses penelitian yang lalu, masalah itu kita bisa mendapatkan dari dua sumber, yaitu sumber empiris dan sumber teoritis. Empiris itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti, fakta-fakta yang diketahui oleh peneliti. Sedangkan teoritis yang berdasarkan teori yang didapatkan dari ilmu pengetahuan, misalnya kalau mahasiswa dari kuliah, dari textbook dan lain sebagainya. Nah, di situ keduanya ini empiris dan teoritis, keduanya ada perbedaan. Pada fakta itu ada perbedaan antara pengalaman peneliti dengan kejadian-kejadian yang dia lihat. Ada perbedaan. Nah, di sini terlihat bahwa dari faktor pengalaman, maka peneliti yang berbeda untuk mengamati fakta yang sama, bisa saja masalah yang timbul menjadi berbeda. Masalah yang timbul menjadi berbeda padahal faktanya sama, disebabkan oleh pengalaman peneliti itu di dalam merumuskan masalah juga berbeda. Pengalaman yang berbeda dari peneliti dalam hal mengamati fakta yang sama bisa memunculkan perbedaan masalah. Dari segi teori yang didapat oleh peneliti juga demikian. Berdasarkan teori, seseorang merencanakan sesuatu, tetapi faktanya berbeda. Itu juga bisa memunculkan suatu
masalah. Jadi saya ulang, simpelnya adalah bahwa sumber untuk mendapatkan masalah itu bisa dari empiris dan bisa dari teoritis. Mengapa ini perlu ditekankan? Oleh karena pada umumnya mahasiswa ataupun peneliti yang masih awal proses pembelajaran penelitian itu biasanya merasa sulit untuk memilih masalah. Ya, kalau ditanya seringnya ada masalah apa atau masalah penelitianmu apa? Apa ya Pak? Tidak tahu. Ya, jadi faktanya itu mahasiswa sering merasa sulit di dalam memilih masalah yang akan diteliti. Nah, merumuskan masalah itu dirasakan sukar karena hal-hal sebagai berikut. Jadi maksudnya tadi saya jelaskan, kebanyakan mahasiswa merasa sulit merumuskan masalah itu sebab-sebabnya ini, ya, bahwa ternyata tidak semua masalah itu dapat diuji. Jadi misalnya menyebutkan mahasiswa itu cantik atau jelek, itu masalah. Itu tidak dapat diuji oleh karena istilah cantik itu tidak dapat diuji ini secara empiris. Ya. Orang kebanyakan tidak sama pendapatnya terhadap kecantikan seseorang. Itu. Jadi pertama masalahnya dapat diuji apa tidak. Yang kedua, ada tidak pengetahuannya untuk mendukung atau memecahkan masalah itu. Jadi istilah Pak Har, ada tidak teorinya yang mendukung untuk memecahkan masalah itu. Oleh karenanya Pak Har selalu berpesan, jika nanti Anda membuat skripsi, Anda harus menguasai teori ini. Jangan membuat judul skripsi yang Anda tidak menguasai teori. Teori tentang apa, Pak? Ya, teori tentang faktor yang dicoba, yaitu perlakuan yang Anda coba. Jadi harus menguasai betul tentang perlakuan yang Anda coba. Terus juga Anda harus menguasai betul tentang karakter tanaman yang akan Anda jadikan objek penelitian. Ya, jadi ini harus Anda tahu betul. Jadi yang kedua adalah ada tidak ilmunya untuk memecahkan masalah ini. Ya. Yang sering terjadi itu ini. Pada saat start atau awal mau membuat penelitian, kebanyakan peneliti itu merasa punya banyak sekali masalah. Nah, inilah yang sering terjadi. Misalnya tentang pupuk, Pak. Nah, pupuk itu mau apanya, Mas? Mau dosisnya? Apa mau cara meletakkan pupuknya? Atau mau saat pemberian pupuknya? Atau dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ini yang sering terjadi, membingungkan mahasiswa. Oleh karenanya ya, mahasiswa sebenarnya harus memilih salah satu di antara, misalnya ini saja. Kalau sudah memilih ini, ya yang ini yang banyak tadi itu tidak usah disebutkan sebagai masalah. Jadi pada dasarnya penelitian itu yang bagus ya untuk memecahkan satu masalah. Jangan banyak masalah, karena dengan banyak masalah yang mau dipecahkan itu pekerjaan akan menjadi berat sekali. Itu yang keberapa ini? 3. Berikutnya yang keempat, sebenarnya sering mahasiswa itu menemukan masalah yang cukup menarik. Wah, ini menarik ini untuk diteliti. Tetapi kendalanya adalah data. Sering hal yang menarik ini datanya sulit diperoleh.
ya, datanya sulit diperoleh. Padahal kemarin pada saat kita membahas proses penelitian yang berupa siklus itu, data adalah salah satu penentu penting yang akan digunakan untuk menjawab masalah. Nah, kalau datanya itu sulit didapatkan, sulit diperoleh, maka berarti meskipun masalah itu menarik, tetapi tidak akan bisa dijawab oleh data disebabkan data sulit diperoleh. Ya, jadi itu kesulitan-kesulitan yang sering dialami mahasiswa pada saat awal merumuskan masalah. Nah, pertimbangan-pertimbangan di dalam penentuan masalah oleh mahasiswa itu ada dua. Pertama, harus berdasarkan objektif. Objektif itu maksudnya ya berdasar objek yang diteliti, berdasar objeknya, ya, itu disebutkan sebagai pertimbangan objektif. Apa itu? Kualitas masalah dapat diteliti apa tidak, ya. Kemudian masalah itu bisa dikonseptualisasikan atau tidak, jadi kira-kira bisa dilaksanakan apa tidak, itu maksudnya. Kenapa? Dalam pengertian dikonseptualisasikan ini, nanti langkahnya adalah akan bisa didesain instrumen penelitiannya apa tidak, ya. Jadi di ini nanti bisa disusun bahan dan metodenya apa tidak kalau di dalam skripsi Anda. Nah, suatu masalah berdasarkan objeknya itu disebut berkualitas. Maksudnya masalah itu bernilai baik jika demikian. Pertama, nilai penemuannya tinggi. Jadi ini istilahnya itu nilai kekiniannya tinggi. Contohnya apa? Ya, misalnya pada saat sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19, maka banyak orang, dokter terutama, berusaha menemukan hal-hal baru yang semula tidak diketahui, terutama dengan tujuan untuk pengobatan pasien COVID-19. Jadi nilai penemuannya tinggi. Kalau dalam hal pertanian misalnya apa? Ya, saya ambil contoh, suatu nilai penemuannya itu tadi yang tinggi. Nilai penemuan yang rendah itu kalau misalnya Anda mengambil judul tentang dosis pupuk. Sejak Anda tidak kuliah, bahkan petani yang tidak kuliah pun tahu bahwa tanaman kalau dipupuk itu menjadi lebih baik sejak dulu, ya. Oleh karenanya dosis pupuk ini sudah tidak mempunyai nilai penemuan yang tinggi. Jadi kalau Anda mempunyai judul skripsi dosis pupuk, itu kalau istilah Pak Har ya kurang dinilai, dari nilai penemuannya ini kurang tinggi, karena tidak bakal menemukan sesuatu yang baru. Bahkan orang tidak kuliah pun, petani pun tahu bahwa kalau tanaman diberi dosis pupuk yang terbaik, ya hasilnya akan yang paling baik. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai penemuan yang tinggi. Kemudian yang kedua, masalah yang berkualitas itu adalah masalah itu sedang dirasakan oleh kebanyakan orang. Sedang dirasakan oleh kebanyakan orang. Ya, contohnya itu tadi kasus COVID-19 itu sedang dirasakan oleh orang di seluruh dunia. Maka penelitian-penelitian sesederhana apapun, kalau itu berkaitan untuk memecahkan masalah yang sedang dirasakan oleh
kebanyakan orang, maka masalah itu berkualitas. Saya ambil contoh, ada dosen ITB yang meneliti tentang suhu yang hangat untuk pernafasan ya, untuk pernafasan respiratori istilahnya. Itu sangat membantu penyembuhan orang-orang yang sakit COVID-19. Itu sangat sederhana karena hanya didasarkan pada pengetahuan yang lalu bahwa orang kalau flu, tidak enak badan, itu lebih nyaman jika bernafas di udara-udara yang hangat. Ya, jadi saya ulang, yang kedua adalah sedang dirasakan oleh kebanyakan orang. Itu masalah yang berkualitas. Yang ketiga, bukan merupakan pengulangan. Ini bukan merupakan pengulangan ya. Jadi tadi saya ambil contoh misalnya tentang dosis pupuk. Ini sudah banyak diteliti berjuta-juta. Nah, jika Anda mengambil judul dosis pupuk, Anda harus pinter-pinternya mencari alasan supaya penelitian atau skripsi Anda itu tidak mengulang penelitian orang lain. Nah, ini letaknya di latar belakang di bab 1 pendahuluan. Jadi bab 1 pendahuluan itu ada 3 atau 4 subbab ya. Biasanya subbab pertama itu tentang latar belakang. Nah, ini bercerita mengapa Anda meneliti tentang dosis misalnya. Nah, di dalam menceritakan mengapa meneliti tentang dosis itu, Anda harus berusaha menyampaikan bahwa percobaan Anda itu tidak mengulang ini ya. Jadi itu yang ketiga, dan ini yang paling sulit biasanya pengalaman saya menyusun banyak skripsi mahasiswa. Kemudian yang keempat, masalah berkualitas itu jika memiliki referensi teoritis yang jelas. Jadi ada teorinya. Jangan meneliti atau jangan mengangkat masalah penelitian yang belum ada teorinya. Tidak ada teorinya. Jadi 4 hal inilah yang menentukan masalah itu berkualitas atau tidak. Nah, sesuatu masalah itu dapat dikonseptualisasikan, dapat direncanakan untuk diteliti atau tidak, jika mempunyai karakter-karakter ini, atau di sini diistilahkan jika dapat menjawab pertanyaan ini. Ya, 1. Apakah memiliki batasan yang jelas? Batasan itu maksudnya ya rambu-rambu penelitian. Apakah rambu-rambu penelitiannya itu jelas atau tidak? 2. Bobot dimensi operasionalnya bisa dioperasionalkan tidak? 3. Apakah dapat dihipoteskan tidak? Hipotesis itu kan jawaban sementara. Jadi kalau sudah merumuskan masalah, kira-kira bisa muncul jawaban sementaranya tidak? Ya, jadi dari pertimbangan ini akan bisa menentukan apakah suatu masalah itu bisa dikonseptualisasikan atau tidak. 4. Apakah sumber datanya jelas? Nanti kira-kira datanya didapat dari mana ya? Itu misalnya. 5. Apakah dapat diukur? Ya. Karena penelitian kuantitatif itu kuncinya adalah adanya mengukur, adanya membuat ukuran-ukuran. Ya. Apakah dapat diukur? Berikutnya, adakah analisis statistika yang dapat digunakan? Ya, jadi biasanya analisis statistika ini sangat berhubungan dengan bunyi hipotesisnya itu.
tadi adalah pertimbangan objektif di dalam menentukan suatu masalah. Nah, sekarang adalah yang kita bicarakan pertimbangan subjektifnya. Subjektif itu ya pelaksana peneliti, pelaku penelitiannya. Jadi kalau deskripsi ya subjektif itu orangnya, mahasiswanya. Pertimbangan berdasarkan mahasiswanya. Apa itu? Sesuai enggak dengan minat mahasiswa? Jadi kalau kemarin Pak Har pada awal-awal menentukan, sebaiknya Anda dalam menentukan judul skripsi itu adalah tentang hal yang akan Anda teliti, itu adalah tentang hal yang Anda cintai. Ini berkaitan dengan minat ini. Ke mahasiswa sangat berminat ya nanti bagus ya. Apakah sesuai dengan disiplin ilmunya? Maksudnya kalau Anda itu kuliah di agroteknologi kan tentu tidak mungkin akan meneliti tentang psikologi ya, karena tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Ini oleh karenanya saya sangat selektif di dalam menentukan judul skripsi. Misalnya begini, ada kemarin mahasiswa yang mengajukan judul tentang penelitian hama. Nah, hama itu adalah hama yang baru yang tidak mungkin dilaksanakan di sini. Jadi oleh karena apa? Saya tahu persis bahwa disiplin ilmu untuk membahas tentang penelitian itu tadi masih sangat lemah. Ya. Itu kedua. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan penguasaan teorinya. Jadi kalau Anda selama ini kuliah di agroteknologi, teori yang paling Anda pinter itu apa? Bisa saja tentang pembiayaan vegetatif. Maka sebaiknya penelitian Anda itu tentang pembiayaan vegetatif juga. Ya, bisa saja tentang kesuburan tanah, maka sebaiknya penelitian Anda itu juga tentang kesuburan tanah. Ini pertimbangan subjektif agar penelitian Anda nanti menjadi lebih baik di dalam menentukan masalah. Berikutnya, adakah cukup banyak hasil penelitian sebelumnya? Hasil penelitian sebelumnya itu apa? Ya jurnal-jurnal itu. Sebab di dalam proses menyusun proposal Anda nanti harus mengumpulkan banyak sekali jurnal. Ya, jurnal adalah fakta-fakta. Fakta-fakta. Tadi di depan saya katakan sumber masalah itu dari teori dan dari empiris dan dari teori. Nah, jurnal adalah fakta-fakta. Jangan sampai Anda membuat judul skripsi yang tidak didukung oleh jurnal. Dalam hal ini sedikit penelitian sebelumnya sehingga Anda akan kesulitan menyusun proposalnya. Jadi saya ulang, menyusun proposal itu dasarnya dua. Adakah teorinya? Kemudian adakah jurnal-jurnal yang mendukungnya? Ya, jadi kalau ini sudah tidak ada, salah satu saja tidak ada, maka Anda akan kesulitan menyusun proposal penelitian. Berikutnya, Anda punya uang berapa biaya? Jadi oleh karena nanti Anda akan melaksanakan percobaan membuat skripsi, Anda harus menghitung Anda punya uang berapa. Jangan membuat rencana yang muluk-muluk tetapi uangnya nggak ada. Itu tidak akan bisa terlaksana. Jadi tekanlah keinginan yang muluk-muluk itu sampai kemudian pada standar yang kira-kira Anda bisa melaksanakan dari aspek biaya. Itu pertimbangan-pertimbangan subjektif di dalam penentuan masalah. Nah, ini adalah skema tentang beberapa cara penemuan masalah ya. Jadi saya kutip dari buku buku ini halaman 5 tahun 76, buku yang kuno.
Saya sulit menemukan buku metodologi yang baru oleh karena yang namanya metodologi penelitian itu umurnya sudah lama dan hampir tidak berkembang. Jadi ini seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menemukan masalah itu sumbernya ada dua, yaitu formal informal. Ya, kalau tadi adalah teori dan fakta. Nah, jadi dari sini nanti akan ketemu, oh kalau begitu ini masalah, di list ya, satu masalahnya ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi banyak sekali. Ternyata setelah menggunakan teori bagaimana mendapatkan masalah, yang semula mahasiswa itu sulit mendapatkan masalah, ketemunya banyak sekali. Nah, banyak sekali ini Anda harus memilih salah satu saja atau dua. Oleh karena dikatakan tadi penelitian yang baik itu penelitian itu digunakan untuk memecahkan masalah tertentu, tidak bisa atau kurang bisa memecahkan banyak masalah. Ketika Anda memilih masalah ini dan ini, maka yang dilakukan adalah merumuskan masalah. Jadi penjelasan dari bagan ini adalah seperti itu. Ini adalah teknis cara-cara perumusan masalah secara formal. Satu, rekomendasi suatu riset. Ini Anda dapat membaca dari banyak skripsi, misalnya itu di bab terakhir dari skripsi selalu biasanya di kesimpulan ya, di bab kesimpulan itu selalu tersedia dua. Yang pertama kesimpulannya, yang kedua dua subbab maksud saya, saran. Nah, dari sinilah yang dimaksud dengan rekomendasi suatu riset. Biasanya di saran itu bunyinya perlu dilakukan penelitian bla 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 bla. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, analogi, membuat analogi terhadap penelitian yang sudah ada. Jadi misalnya Anda sudah punya satu jurnal, terus kemudian Anda memutuskan akan membuat penelitian seperti jurnal itu dengan memodifikasi pada bagian-bagian tertentu dari jurnal itu. Ya, tetapi tidak boleh copy paste. Ya, tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Ya, ini saya lewati saja tentang cara-cara formal penemuan masalah. Ada informal juga, nanti dibaca ya. Ada di slide kok di slide ada di PowerPoint yang sudah saya dibagikan. Jadi saudara-saudara, bahwa tadi saya rangkum, orang merasa pada awalnya itu sulit untuk mencari masalah. Setelah diberitahu masukan bahwa masalah itu bisa dicari dari teori dan kemudian dari jurnal-jurnal, maka biasanya menjadi mudah. Pengertian mudah itu maksud saya setelah membaca jurnal-jurnal, banyak penelitian-penelitian, itu biasanya mahasiswa kemudian ingin tahu ini, ingin tahu ini, ingin tahu ini, ingin tahu ini, banyak sekali. Nah, tentu mahasiswa tidak mampu menyelesaikan masalah yang banyak ini dan oleh karenanya harus dipilih. Milih, jangan semua. Seperti Anda punya pacar banyak, masa mau dinikahi semua? Kan tidak, hanya satu, artinya harus dipilih. Masalah yang banyak itu harus dipilih ya. Ini pengertiannya diseleksi itu di sini. Nah, berdasarkan
ini cara menyeleksi itu pertimbangannya teori. Tadi nasihatnya, teorinya ada tidak? Harus sudah ada. Jika belum ada, jangan dipilih. Teorinya Anda menguasai tidak? Anda harus menguasai. Jika tidak menguasai, jangan dipilih. Begitu ya maksudnya. Jadi pertimbangan Anda memilih menyeleksi masalah itu pertama teorinya. Anda harus pinter dalam teori itu. Kedua, praktis tidak. Maksudnya praktis itu nanti saya bisa melaksanakan tidak, gitu maksudnya. Ya, pengertian praktis tidaknya itu ya dari segi waktu, kemudian dari segi biaya dan lain-lain yang dasarnya atas dasar pertimbangannya atas dasar peneliti itu. Jadi misalnya Anda kok ingin meneliti pohon jati. Jati itu kan umurnya tahunan, puluhan tahun. Nah, padahal Anda kan ingin cepat lulus. Nah, dengan demikian jangan memilih penelitian pohon jati. Dalam hal memilih tanaman, pilihlah tanaman-tanaman yang singkat, umur 3 bulan selesai gitu ya. Jadi Anda bisa lulus tepat waktu. Ini praktis tidak. Yang ketiga, dapat tidaknya diteliti. Jadi maksudnya dapat tidak diteliti itu kira-kira bisa tidak ya dibuat rancangan percobaannya, seperti itu. Nah, ini yang akan Anda selalu konsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Jadi kalau Anda membuat skripsi itu ada dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi. Jadi saya ulang, masalah yang banyak itu harus dipilih, harus diseleksi ini tadi ya. Kemudian setelah dipilih harus dirumuskan. Setelah diseleksi harus dirumuskan. Maksudnya apa atau dirumuskan? Dirumuskan itu maksudnya dispesifikkan yang mau dijawab apanya. Itu istilahnya dirumuskan. Jadi maksud merumuskan masalah ya agar arah penelitian itu lebih spesifik, lebih khusus, tidak ngeladrah ke sana kemari. Ngeladrah itu terlalu banyak hal yang ingin dijawab ke sana kemari sehingga akan sulit, mahasiswa akan kesulitan sendiri karena tidak tahu arah yang khusus mau dituju. Nah, ini arah penelitian yang mau dituju itu harus khusus ya. Jadi tujuannya ke sini ya sudah khusus, tidak ke sini, tidak ke sini ya. Jadi kalau ke sini ya udah ini saja yang Anda lakukan. Ini salah. Ini maksud dari merumuskan masalah, supaya dua hal ini akan sangat membantu Anda di dalam proses melaksanakan. Nah, bentuk rumusan ini bentuknya ini kalimat tanya. Jadi bunyi dari rumusan masalah selalu berupa kalimat tanya. Misalnya, adakah pengaruh dosis? Jadi kalau penelitian Anda tentang dosis pupuk, maka rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh dosis bla 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 ya. Jadi berupa kalimat tanya. Nah, kalimat tanya inilah nanti yang akan dijawab. Jadi orang bertanya kan mesti dijawab. Dijawabnya itu di hipotesis. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya adakah pengaruh dosis, nah maka hipotesisnya ada pengaruh dosis atau tidak ada pengaruh dosis. Nah, jawaban ada atau tidak ada itu tergantung dari tadi pengetahuan ilmu peneliti itu dan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Dia lebih mendukung jawaban ada lebih mendukung jawaban lainnya ya. Jadi itu. Nah, bentuk rumusan masalah itu ada 3. 1 deskriptif,
2 komparatif, 3 asosiatif. Ini bentuk rumusan masalah. Jadi saudara-saudara, saya cek ini di video telah berjalan 35 menit, oleh karenanya saya hentikan sampai di sini dulu perkuliahan daring kali ini. Saya lanjutkan pada perkuliahan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.